Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Um, Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kitab Kifayatul Awam, pembahasan masalah ilmu tauhid lagi, yang mana kitab ini ya saya pelajari waktu saya di Madura dengan cita rasa mazhab Asy'ari ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya juga ada kemarin sempat nonton-nonton juga ya video-video YouTube berbicara masalah akidah, salah satunya orang Cina dari Malaysia ya. Orang Cina dari Malaysia, kemudian juga ada ustadz-ustadz juga ada ustadz dari Malaysia juga yang berbicara masalah Asy'ari. Dan jujur sih kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya itu sekali beliau orang yang betul-betul ya alim lah kayak gitu, tidak mengetahui dasar-dasar di mazhab Asy'ari Maturidi untuk membantah hujah-hujah itu, saya wallahu alam, saya gimana kayak gitu kan. Kalau misal Kiai Haji Idrus Romli, ya oke lah, itu sudah, kalau saya lihat pada pembahasannya memang sudah cukup mendalam. Walaupun ya ada beberapa yang juga dia masih gagal paham juga masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di situ kan. Yang mana dia kalau saya lihat sih condong untuk memutarbalikkan fakta aja. Padahal kalau menurut saya nggak seperti itu harusnya. Begitu juga yang saya lihat, yang saya amati dari golongan eh, pengikutnya Hanabilah itu sama juga kasusnya, cuman memutarbalikkan fakta juga, cuman dia dalam masalah kalau di Asy'ari itu adanya sifat Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di situ di videonya dia mengatakan bahwasannya mazhab Asy'ari itu yang mana selalu mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu tidak bertempat, tidak tidak ada arah, depan kiri belakang, depan belakang kiri kanan seperti itu, atas bawah dan lain sebagainya, dan juga dia tidak menempati ruang dan waktu lah seperti itu. Nah, kemudian dia memberikan kesimpulan di situ bahwasanya ya Allah itu nggak ada dong kalau menurut bagi orang yang menangkap apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dari kalangan Asy'ari. Saya juga jujur aja sih, kok bisa kayak gitu kan. Eh, Kalau saya berhusnuzon ya kepada kalangan eh, Hanabilah, kemudian Maturidiyah di luar dari Asy'ari itu, saya berkeyakinan bahwa mereka itu ya seperti itu juga pemikiran asalnya. Jadi sebelum menemukan dalil ya. Jadi pemikiran asal daripada mereka tuh ya Allah itu nggak ada bertempat. Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah ya dengan adanya makhluk. Nah, bagaimana Allah itu di mana dan lain sebagainya itu mereka nggak mau ambil pusing di situ. Nah, pada saat ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat, kayak contohnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, di situ mereka berbeda pandangan antara Asy'ari dengan Maturidi, antara ulama-ulama ahli tafsir sebelum mereka. Ada yang mengatakan, ada yang istilahnya
Kalau ulama-ulama salaf, kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu lebih condong ke tafwid itu ya, ulama-ulama salaf itu ya. Tafwid ya istilahnya meletakkan sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kayak gitu kan. Ya, Al-Qur'an tidak akan mungkin salah dan ini ayat mutasyabihat yang mana kita tidak tahu nih istilahnya ini goib dan ini di luar kemampuan kita. Jadi ya kalau misalkan disebut di situ Ar-Rahman al-Arsy istawa ya sudah mengikut makna zohirnya seperti itu. Nah, kemudian ya istilahnya kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu diteruskan di situ ketika memegang makna apa zohirnya ayat tersebut bila takif tanpa memikirkan bagaimana Allah itu bersemayam, kemudian bila tasbih tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, bila tamsil tanpa mencontohkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa kondisi makhluk yang lain dan bila tamsil seperti itu ya. Itu yang ada di Hanabilah itu salah satunya yang ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kalau misalkan dia tafwid gitu kan. Nah, begitu juga sebenarnya Asy'ari pun juga seperti itu kalau misalkan dia mentok-mentok sudah nggak bisa dia takwil. Kayak misalkan ketika kita apa di surga dan kita istilahnya mendapatkan privilege di situ bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana kita bertemu dengan Allah ini? Arahnya kemana pada saat kita bertatapan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kiai Haji Idrus Somdi juga mengatakan bahwasanya bila takif kayak gitu. Ya, intinya ya jujur aja sudah ditafwid sebagaimana biasanya, diletakkan sebagaimana biasa. Kita kembali lagi ke ini ya tadi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala istilahnya dikatakan nanti di dalam kitab Kifayatul Awam ini ya, tanpa adanya arah, tanpa menempati ruang, tanpa menempati waktu dan lain sebagainya di situ. Bila kayak gitu. Bukan berarti ya Allah itu nggak ada. Ini konsepnya artinya eh, mentanzih, membersihkan keserupaan al-Khaliq dengan makhluknya. Itu. Kalau misalkan manusia itu otomatis pasti membutuhkan yang namanya tempat, arah, kemudian peredaran waktu. Dia mengikuti itu. Kemudian apalagi eh, apa namanya hukum alam yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti itu. Nah, kalau Allah enggak kayak gitu. Itu bedanya Allah dengan Al-Khaliq dengan makhluk. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya. Itu. Jadi kalau misalkan Allah itu istilahnya bertempat, kemudian berarah dan lain sebagainya, apa bedanya Allah dengan makhluk? Itu sebenarnya. Ya ini kerangka dasar kita dalam berpikir. Sama halnya dengan saya ketika menjelaskan bagaimana sih uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Di awal-awal ya standarnya itu kalau misalkan kita rububiyah itu ya kan kita harus mengenal dulu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani dulu Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu kan. Bahwa yang namanya Allah itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu mesti harus kita imani betul-betul 100%. Itu kan. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu kan. Uh, Segala puji bagi Allah yang mengatur semesta alam, Ar-Rahman, Allah lah yang maha pengasih, Ar-Rahim, Allah lah yang maha penyayang, Malik Yaumiddin, Allah lah yang merajai uh, Malik Yaumiddin yang merajai semua apa yang ada di kerajaan di raja. Iya karena budua dan seterusnya. Nah, itu mesti harus kita imani betul-betul 100%. Yang mana kita beriman itu mesti harus kita buang daripada hal-hal yang menyebabkan kita musyrik.
Nah, seperti itu. Itu konsep dasarnya kalau rububiyah. Nah, kemudian cara kita, bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu diatur di uluhiyahnya itu. Itu. Nah, uluhiyahnya itu ya kita beriman kepada Allah itu dengan cara istilahnya yang sudah diajarkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersyahadat, sudah kita bersyahadat oke, kemudian kita sholat, puasa, zakat dan haji dan menjalankan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya itu. Nah, baru nanti asma wa sifat itu ya 99 asma Allah di situ ya kan. Tanpa di sini kalau saya dulu apa ya belajar dengan Ustaz saya Gontor itu waktu itu. Kenapa harus 99? Ya sama halnya dengan misalkan kenapa sifat wajib Allah itu ada 20 kayak gitu kan. Sifat mustahil Allah itu ada 20. Kenapa enggak semuanya? Kayak gitu kan. Nah, yang titik tumpunya ketika Ustaz saya menjelaskan waktu itu, kita tidak membatasi bahwasanya asma Allah itu hanya ada di 99, enggak. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran ya cuma 99 yang kita temukan, yang ditemukan oleh ulama-ulama terdahulu kayak gitu. Ya artinya kalau misalkan mau seabrak lagi, kalian nggak mungkin mampu. Jadi ya 99 itulah yang Allah berikan, yang Allah informasikan kepada kita ya, yang ini yang kamu otak kamu sampai di sini. Selebih-selebihnya ya itulah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Intinya ya walaupun kita wajib uh, mempelajari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ma'rifatullah itu, tapi tetap kita fokusnya itu lebih condongnya ke khalqillah itu ya, makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah, bukan bertumpu pada zatnya Allah. Zatnya Allah ini sudah paling enggak, sudah mentok, kita sudah tafwid. Itu sudah ya begitu-begitu aja sudah, jangan lagi kau pikir gimana-gimananya. Itu sudah bid'ah. Itu yang disampaikan oleh Imam Malik. Oke, sekarang kita nanti akan membahas tentang hukum taklid di sini masalah muqallid dalam masalah akidah, yang mana ini juga ramai diperbincangkan apakah seorang muslim itu ketika masuk Islam kayak gitu, katakan orang awam lah kayak gitu, wajib eh, mencari dalil ataukah tidak, cuman ikut aja apa kata mazhabnya atau apa kata ustadznya kayak gitu. Nah, ini saya bahas untuk kasus apa namanya akidah di sini ya, bukan masalah fiqh. Fiqh itu nanti beda lagi ya. Lanjut ya. Di sini nomor 9 hukum muqallid dalam masalah akidah. Bagaimana ulama-ulama dalam masalah tauhid kalau kita bertaklid, terutama nanti ini kita akan bahas bertaklid kepada ulama-ulama mazhab ya, terutama masalah tauhid di sini ya, kita apa kata ulama tersebut ya, tanpa kita mendali lebih dalam tentang masalah taklid dalilnya. Di sini kita di sini dibagi di sini oleh ulama itu dalil ijmali dan dalil tafsili. Ya, dalil ijmali dan dalil tafsili, dan dalil ijmali dan dalil ijmali dan tafsili ini saya juga banyak terapkan di waktu saya ngajar di Pamekasan waktu itu, dan beberapa tempat di di Kalimantan, dan itu lebih akurat, lebih enak diterima kalau misalkan menggunakan dalil ijmali untuk orang awam kayak gitu. Tapi ya sebisa mungkin saya kalau di dalam bab akidah masih harus tahu dalil-dalil ijmali seperti itu. Wa amma taqlidu wa huwa ayyarifal aqaidal khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan
Fakhtalafal ulama'u fihi faqala ba'duhum la yakfi taqlidu wal muqallidu kafirun. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi wa Sanusi wa qala fi Syarhil Kubra fi raddi ala may yaqulu bi kifayati taqlidu. Lakin nuqila anna Sanusi raja an zalik wa qala bi kifayati taqlid lakin lam nara fi kutubihi ilal qaul bi adami kifayatihi. Adapun taklid di sini yakni mengetahui akidah-akidah yang 50 dan tidak mengetahui akan dalil yang ijmali dan tafsili. Maka para ulama berbeda pandangan dalam hal ini ya. Jadi di sini kita taklid di sini istilahnya ya mengetahui akidah 50 itu. Tapi kita tidak mengetahui dalil ijmali atau dalil tafsilinya kayak gitu kan. Nah, di sini ada perbedaan ulama di sini kan. Contoh misalkan Allah itu ada kayak gitu kan. Saya jawab ada kayak gitu. Nah, apa buktinya Allah ada? Ya kata ustadz saya kayak gitu. Kata kitab Kifayatul Awam kayak gitu. Dan saya tidak merinci tidak menyebutkan dalil ijmalinya ada dengan adanya makhluk atau lebih dalam lagi dalil tafsili. Ya, istilahnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, misalkan seperti itu. Adanya adanya makhluk yang ada di sini yang besar-besar inilah adanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merinci sampai ke situ. Nah, untuk kita yang tidak tahu dalil ijmali ini, ulama berbeda pandangan. Ini ijmali dulu ya. Sebagian ulama berkata tidak mencukupi taklid itu tidak mencukupi taklid tersebut. Dan orang yang bertaklid hukumnya adalah kafir. Ya, jadi kalau misalkan saya cuman mengatakan adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan dalil ijmalinya, artinya saya kafir. Apa buktinya adanya Allah? Ya kata ustadz saya, kata apa yang ada di kitab kayak gitu. Nah, itu hukumnya adalah kafir. Ibnul Arabi dan Sanusi mengikuti pendapat ini. Dan di dalam kitab Syarhul Kubra. Sorry. Dan di dalam kitab Syarhul Kubra, Sanusi memperpanjang pembicaraan dalam hal penolakannya atas orang-orang yang berkata dengan kecukupan taklid. Akan tetapi kami tidak pernah melihat dalam kitab-kitabnya kecuali perkataan dengan ketiadaan cukupnya taklid tersebut. Artinya ya istilahnya kita tidak boleh bertaklid di sini. Kita minimal harus tahu dalil ijmalinya. Enggak ribet kok sebenarnya. Saya mengajari orang mu'alaf pada waktu itu di daerah Gleo. Kemudian di daerah mana lagi itu ya yang waktu saya ngampas rokok itu. Umumnya cepat mereka nangkap dan tidak ada masalah bagi mereka ketimbang saya harus menjelaskan dalil-dalil tafsilinya kayak gitu. Sampai saya ukur ke dalil tafsili pun secara nalar, secara akal mereka itu masih bisa diterima seperti itu. Akan tetapi nah itu ya. Jadi walaupun istilahnya dipaksa untuk mengetahui dalil tafsili ya istilahnya berdasarkan nalar berpikir itu masih bisa diterima oleh orang seawam apapun itu. Saya pernah mengajar orang mualaf pada waktu itu dan beberapa keluarga saya mualaf di situ ya nggak ada masalah dan mereka nyambung kayak gitu. Kemudian di sini perselisihan ulama dalam taklid bermula dari perselisihan mereka perihal hukum nazar atau berpikir dalam masalah-masalah akidah tersebut. Yang kesimpulannya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama wajib sebagaimana wajib furu, artinya durhaka si mukallaf dengan sebab meninggalkannya meskipun dia tidak punya kemampuan untuk berpikir dalam hal tersebut. Jadi wajib sebagaimana wajib furu di sini ya. Jadi orang yang kita sudah kayak
yang sudah mendapat beban syariat itu wajib tahu masalah dalil di sini ya. Kemudian yang kedua, wajib sebagaimana wajib furu juga, akan tetapi jika si mukallaf punya kemampuan untuk berpikir. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk berpikir seperti itu, maka orang tersebut wajib mengetahui dalilnya. Paling tidak minimal dalil ijmalinya itu ya. Tetapi kalau misalkan orang tersebut tidak mampu untuk berpikir, ya katakanlah orang tua sudah sepuh apa segala macam, ya sudahlah. Pokoknya apa kata ustadznya, apa kata kitab, ya dia ikut kayak gitu. Yang ketiga, wajib sebagai mana wajib usul, artinya jika si mukallaf meninggalkannya, maka ia menjadi kafir ya. Kalau masalah usul itu ya adanya Allah Subhanahu wa taala, itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, kita wajib tahu itu ya dalilnya. Yang keempat, tidak wajib sama sekali melainkan syarat bagi kesempurnaan saja. Ini yang keempat. Yang pendapat pertama menunjukkan cukupnya taklid dalam masalah iman, akan tetapi beserta durhaka secara mutlak bagi dia punya kemampuan berpikir atau tidak. Di situ ya, ini pendapat yang pertama. Akan tetapi di sini beserta durhaka secara mutlak bagi yang punya kemampuan untuk berpikir ataupun tidak. Ini sudah nggak apa cukup imannya, masalah imannya, tetapi dia durhaka secara mutlak itu ya. Kalau misalkan baik itu dia mempunyai kemampuan untuk berpikir ataupun tidak. Adapun pendapat yang kedua menunjukkan cukupnya taklid dalam masalah iman. Ya, nggak ada masalah kalau misalkan dalam masalah iman kita bertaklid, nggak perlu harus tahu dalil. Akan tetapi beserta durhaka jika dia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Sedangkan jika dia tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, maka dia tidak durhaka. Pendapat ini yang benar. Jadi pendapat yang kedua itu cukup taklid dalam masalah iman. Akan tetapi orang tersebut kalau misalkan dia taklid dia mukallid di sini. Dia sudah dibebankan syariat. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk berpikir, dia masih taklid, maka dia durhaka. Nah, apabila dia tidak punya kemampuan untuk berpikir, ya maka ya dia tidak durhaka kalau misalkan dia taklid. Dan inilah yang benar. Kemudian pendapat yang ketiga menunjukkan tidak cukup taklid dalam masalah iman. Dan orang-orang yang bersifat dengan taklid itu adalah kafir. Jadi tidak cukup kalau misalkan dalam masalah iman ini kita taklid apa kata orang kayak gitu kan, misalkan apa buktinya Allah itu ada, kata orang, kata bapak saya, kata Imam Syafi'i atau kata ini, tanpa kita berpikir sedikit, agak lebih berpikir ini apa sih dalilnya atau buktinya bahwa Allah itu ada kayak gitu. Maka kalau pendapat yang ketiga ya kafir kita seperti itu, mau kita bisa berpikir ataupun tidak. Yang keempat di sini menunjukkan cukupnya taklid secara mutlak ya. Jadi kalau yang keempat ini ya tidak ada pembatasan di sini. Pokoknya kalau teman-teman taklid ya istilahnya cuma tahu apa kata kitab, apa kata ulama gitu, apa kata ustadz, itu sudah cukup kayak gitu. Nah, sebagian orang ada yang mencela ilmu kalam dan menyatakan haram berpikir dalam masalah tersebut. Pendapat ini sangat dhaif dan bagi orang yang berakal, dia tidak ragu-ragu perihal rusaknya, ya. Jadi memang ada beberapa ulama yang mengharamkan kita mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat di dalam masalah tauhid ini tadi. Ya kalau mungkin husnudzon saya itu dia apa kata Al-Qur'an ini, karena ini masalah ini masalah yang goib kayak gitu kan. Ya Al-Qur'an sebut itu ya sebut itu, nggak usah kita memikir terlalu dalam
itu berfilsafat terlalu dalam tentang apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, masalah tauhid ya. Nah, berkata Al-Yusi dan Sanusi telah menasabkan pendapat ini dalam kitab Syarhul Wusta dan sebagian golongan Mu'tadi'ah, di mana beliau yang Sanusi di sini berkata, dan apa-apa yang telah dihikayatkan dari golongan Mu'tadi'ah seperti Hasyuiyah dan yang lainnya perihal haramnya berpikir dalam masalah tauhid, maka bagi siapa saja yang berakal tidaklah samar-sama perihal rusak dan sesatnya orang yang yang mempercayainya. Karena pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran, Sunnah dan ijma kaum muslimin. Dan mengenai apa yang mereka campur baurkan dengannya, di mana para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah membicarakannya, adalah merupakan suatu kebohongan dan perbuatan yang mengada-gada. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah tidak pernah istilahnya mengutak-utik masalah akidah, di sini masalah iman, pokoknya apa kata Al-Quran dan hadis, sebenarnya itu merupakan suatu kebohongan yang mengada-ngada di sini ya, yang mana bagi orang tersebut ya mempercayai tok kayak gitu ya apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa mempelajari lebih eh, detail lagi sesuai dengan pemikiran kita, itu juga itu pendapat yang rusak dan sesat. Jadi kita mesti harus balance itu antara logika kita berpikir dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang diadopsi oleh Asy'ari seperti itu ya. Dan sungguh telah dikatakan kepada Qadhi Abu Thayyib bahwa ada satu kaum mencela ilmu kalam, maka beliau mendendangkan syairnya. Wa bal kalamu unasu la khalaqalahum wa ma'alaihi iza wabuhu min darain madara samsud duha fi ufuqi taliyah alla yara daw'aha man laisa do azabasar. Orang yang tidak mempunyai bagian orang yang tidak mempunyai bagian itu telah mencela ilmu kalam, dan tidaklah berbahaya atas ilmu kalam jika mereka mencelanya. Matahari pagi yang sedang terbit di ufuk timur tidak rusak lantaran orang yang tidak mempunyai mata dan tidak dapat melihat cahayanya. Jadi ya kalau misalkan orang istilahnya tidak percaya dengan ilmu kalam, kemudian mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini batil dan lain sebagainya, nggak ada masalah sebenarnya. Tidak akan rusak cahaya pagi yang terbit di ufuk timur lantaran ada orang yang tidak percaya, lantaran ada orang yang rusak matanya dan lain sebagainya di situ. Itu maksud yang ada di syair ini. Tempat tidak benarnya ucapan orang yang mencela ilmu kalam itu adalah jika ilmu kalam tersebut masih tetap pada zohir apa adanya. Tetapi jika yang dimaksud oleh mereka itu ilmu kalam yang sudah bercampur dengan filsafat, maka pencelaan mereka itu adalah benar. Dan mungkin ilmu kalam seperti inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam ucapannya. La'an yalqal abdu rabbahu bikulli dzambim ma'ada syirki ahsanu min ayyalqahu bi ilmil kalam. Sesungguhnya bahwa seorang hamba yang menemui Tuhannya dengan segala macam dosa selain syirik adalah lebih baik daripada menemuinya dengan ilmu kalam ya, dengan ilmu filsafat. Jadi kalau misalkan orang tersebut menemui Tuhannya dengan segala macam dosa selain syirik, itu jauh lebih baik kata Imam Syafi'i dari orang yang menemui Allah dengan ilmu kalam itu ya. Jadi kalau misalkan yang batil di sini yang tidak boleh itu adalah ilmu kalam yang bercampur dengan filsafat, yang mana itu jauh lagi lebih melenceng lagi. Saya ambil contoh falsafat Ibnu Arabi. Nah, ini juga ada dibahas nanti antara Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi di sini ya. Dan itu juga
konsen juga sih sebenarnya kalau misalkan kita berbicara masalah akidah itu dicampur dengan filsafat yang mana itu banyak bertentangan di situ ya. Saya ambil contoh itu di dalam kitab Hakikatul Insan, kemudian Futuhatul Makkiyah di situ, di mana fana yang mereka maksud ini beda dengan fana Asy'ari di sini ya. Kalau misalkan fananya mazhab Asy'ari ya itu adalah fananya untuk apa sifat wajib bagi makhluk sebenarnya gitu ya. Dimana kita ya pasti meninggal, pasti hancur, pasti rusak seperti itu kan. Bako itu untuk sang holik gitu kan, dimana Allah itu kekal gitu kan, tidak ada permulaan dan tidak ada penghujungnya gitu, tidak ada akhirnya. Kalau manusia ada permulaan, ada akhirnya, itu mesti gitu. Tapi kalau Ibnu Arabi enggak gitu ya. Dia bisa melebur jiwa kita tuh apa raga kita tuh bisa melebur dengan sang holik kayak gitu. Entah bagaimana kayak gitu. Sehingga jadinya kalau menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah baik itu di Asy'ari, kemudian Hanabilah pada waktu itu, ini jadinya kafir bukan kafir ecek-ecek lagi, ini kafir tingkat tinggi itu. Yang mana pada waktu itu yang terkesan waktu itu dengan ilmu filsafat ini ya, ilmu tasawuf ini sebenarnya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau adalah orang pengagumnya Ibnu Arabi waktu itu ya. Muhyiddin Ibnu Arabi. Tapi ketika Ibnu Arabi ini mengeluarkan buku Fususul Hikam, ini kayaknya ada yang salah deh dengan orang ini. Nah, ada yang salah kayaknya dengan orang ini. Maka dikumpulkanlah teman-temannya pada waktu itu. Baik itu dari mazhab Hambali maupun dari mazhab Syafi'i waktu itu. Semua lintas mazhab dikumpulkan disuruh muzakarah untuk membahas filsafatnya Ibnu Arabi. Kemungkinan ada yang salah kayaknya. Setelah ditelaah-telaah ternyata memang sangat-sangat menggegerkan waktu itu dan ini bukan ngecek-ngecek lagi. Makanya betul-betul dibantai. Waktu itu hujah-hujahnya itu betul-betul perang habis-habisan untuk satu orang ini. Ibnu Arabi, kemudian Al-Hallaj dan khususnya itu. Kalau di Indonesia ya masyhur ceritanya Syekh Sitina gitu kan. Dimana kita bisa menyatu dengan apa ya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan ini sebenarnya kalau dalam Asy'ari mustahil, nggak mungkin dan itu nggak boleh itu. Allah ya Allah kayak gitu. Makhluk ya makhluk gitu kan. Nggak mungkin yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa menyatu dengan makhluknya. Itu nggak boleh. Apa bedanya nanti Allah dengan makhluknya dan kadang apa ya ya mungkin karena juga umumnya orang yang menjelaskan masalah falsafah-falsafahnya ilmu Arabi ini juga setali dua uang juga dia menyebarkan mengajarkan juga sifat wajib 20 atau aqaid 50 yang mana ya kalau untuk orang awam falsafahnya Ibnu Arabi itu sama dengan falsafahnya Asy'ari Maturidi. Jadi ya Asy'ari itu ya sesat lah. Misalkan kita menyesatkan Ibnu Arabi, falsafahnya Ibnu Arabi, wahdatul wujud, ya otomatis ya kita menyesatkan Asy'ari juga kayak gitu. Karena dia satu kesatuan. Kalau bagi orang awam gitu kan. Tapi ya sejauh sejarahnya kita pelajari lagi kitab-kitabnya sangat tidak masuk akal kalau menurut aku kalau misalkan kita berbicara masalah sifat wajib saja sama sifat mustahil itu sudah bertentangan itu nggak usah jauh-jauh saya belajar ya masalah bako wujud sama Adam kemudian bako sama fana kemudian kidam sama hudus itu aja saya sudah bisa memantau oh ini ada masalah dari falsafah Ibnu Arabi. Kemudian kita lanjut lagi.
Perkataan sebagian ulama dengan layak fit taklidu di sini adalah tidak cukup taklid dalam hal iman tentunya didasarkan pada hukum berpikir yang wajib sebagaimana wajib usul yang sudah diterangkan perkataan sebagian ulama yang seperti itu mengandung satu kemuskilan karena melazimkan adanya pengkafiran sebagian besar orang mukmin yang awam dan demikian itu termasuk aib karena Nabi Muhammad SAW adalah yang paling banyak pengikutnya berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa umat Nabi Muhammad yang mulia itu sebanyak 2/3 penduduk surga. Ya, nggak mungkin kita mengkafirkan orang karena dia tidak mengetahui dalil ijmali dan dalil tafsili, dia cuma hanya taklid saja. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi ya artinya ya kita sambil juga menjelaskan sama mereka kayak gitu kan dalil-dalil ijmali seperti itu tentang aqwaid 50. Ya kalau toh pun misalkan kayak kami yang ada di Madura itu ya memang wajib mengetahui sifat wajib 50 ini karena ya ini adalah apa ya ilmu dasar dalam masalah tauhid itu ya. Itu mesti harus dikaji dan ini kurikulum wajib. Saya belajar kitab Kifayatul Awam itu waktu saya kelas 1 ya standarnya kelas 1 SMP itu. Ini kitab kelas 1 SMP ini. Dalam hal ini Sanusi menjawab di dalam kitab Syarhul Kubra bahwa yang dimaksud dengan dalil yang wajib atau sekalian mukallaf untuk mengetahuinya adalah dalil ijmali dan tidak diragukan bahwa dalil tersebut tidak begitu sulit mencapainya bagi sebagian besar umat. Maka tidak diisyaratkan cara berpikir sebagaimana orang mutakalimin berupa penguraian dalil dan sistematika pengaturannya serta menolak segala keraguan yang timbul atasnya. Bahkan tidak disyaratkan adanya kemampuan untuk mengungkapkan dalil-dalil ijmali yang sudah bernuansa di dalam hati, yang bermuara di dalam hati. Gampangnya gini deh, saya kan waktu itu kalau misalkan saya katakan bahwa dalil ijmali ini cocok untuk kalangan orang-orang Madura pada waktu itu murid-murid yang di Madura, oke. Karena apa? Kalau anak-anak Madura ini umumnya mereka sudah ada basic di situ dari SD di situ sudah belajar yang namanya sifat-sifat 50 itu ya. Kayak misalkan Aqidatul Awam itu sudah mereka sudah mulai belajar di situ ya. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadis jamu binafsi wadaniyah kudrat irodat ilmu hayat sam itu mereka sudah ada dasar di situ. Tapi kalau misalkan waktu itu saya coba compare ini ya, berikan sedikit tekanan pada waktu itu di Kalimantan, terutama orang mualaf pada waktu itu masalah sifat 50 ini beserta dalil ijmali tidak ada masalah juga dan justru mereka enjoy aja artinya nggak tertekan betul-betul kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan saya menganggap bahwasanya dalil ijmali ini saya waktu itu berkesimpulan bahwasanya ya dalil ijmali ini wajib untuk mereka ini sebenarnya karena tidak ada masalah ketika mereka mempelajari sifat wajib 50 berserta dalil ijmalinya itu. Ya kan, kalau misalkan waktu mereka tanya waktu itu apa sih dalil ijmali itu, contoh misalkan seperti ini, Allah itu ada apa enggak? Oh ya ada, kalau kata mereka waktu itu. Apa buktinya adanya Allah? Waktu itu sempat bingung waktu itu mereka. Nah, bukti adanya Allah itu ya adanya makhluk ini. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Itu mereka nyambung. Itu, oh kayak gitu aja kah? Ya, oh mana lagi? Nah, itu. Tuh sampai ya beberapa penekanan dari dalil tafsili pun ya juga mereka nyambung juga selama itu masih dalam kategori logika lah masih ya bersifatnya ro'yun kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka menghafal dalil-dalil taswili yang nas Al-Quran dan hadis itu sudah agak crash di situ ya.
Itu ada orang-orang yang bisa paham di situ dan saya tidak memasukkan di situ. Dan intinya ya tetap sesuai dengan kondisi geografisnya kayak gitu kan, antara orang Madura sama orang Kalimantan itu kayak gimana, eee, apa ya, menentukan hukumnya. Kalau misalkan kita agak berat kayaknya nggak bisa, kita masih harus seperti ini kayak gitu kan. Di Madura sendiri pun ya ada beberapa tempat yang memang kita tidak bisa paksakan untuk mereka 100%. Ada juga yang mereka sudah terima, pokoknya 100% dah mereka terima. Itu ya. Kemudian kita lanjut yang nomor 10, perbedaan bentuk khilaf pada Muqallid dan Mu'tazilah ya. Kemudian di sini mengenai hukum kafir yang diberikan sebagian ulama, yang diberikan oleh sebagian ulama tersebut terhadap orang-orang yang bertaklid dalam hal akidah-akidah yang 50 itu, maka artinya tidak selamat di akhirat. Apakah seperti itu ya kan? Kalau misalkan dia dikatakan kafir nih, ya kan? Karena bertaklid dengan akidah yang 50. Apakah dia tidak selamat di akhirat? Nah, ini kita akan bahas. Maka tidak berarti bahwa mereka itu tidak dipergauli sebagaimana pergaulan orang-orang muslim di dunia. Karena tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka digauli sebagaimana pergaulan terhadap orang kafir di dunia. Maka letak perbedaan pendapatnya adalah apakah mereka itu mukmin atau kafir jika dinisbahkan pada akhirat ya. Adapun jika dinisbahkan kepada dunia, maka secara sepakat dikatakan bahwa mereka berlaku hukum-hukum iman sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syekh Al-Yusi. Dan sebagian muhakkikin telah mengutip dari Yahya As-Sawi di sini bahwa perbedaan pendapat yang ada pada Muqallid ini lain dengan perbedaan pendapat yang ada pada Mu'tazilah. Karena perbedaan pendapat yang ada pada Mu'tazilah adalah apakah mereka itu kafir atau orang-orang mukmin yang durhaka jika dihubungkan dengan keadaan di dunia, yakni apakah mereka berlaku atas mereka hukum-hukum orang kafir di dunia ini atau hukum-hukum yang mukmin. Adapun keadaan mereka di akhirat tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka akan kekal di dalam neraka, itu bagi orang Mu'tazilah. Tapi kalau misalkan Asy'ari di sini ya intinya ya apa ya istilahnya, kafir di sini bukan kafir yang betul-betul 100% ya sebagaimana orang kafir pada umumnya. Tidak seperti itu ya kalau kita jelaskan di sini. Yang mana ini nanti ada di dalam tambahannya mengenai Ibnul Arabi dan Sanusi sebagaimana yang dikatakan oleh musonif, mengikuti juga pendapat perihal tidak cukupnya taklid dan bahwa Muqallid itu kafir, maka ibarat Ibnul Arabi tentang demikian itu adalah jelas sekali. Beliau mengatakan sebagaimana berikut ya. Wala yasihu ayyuqala subhanahu wa ta'ala ya'lamu bitaqlid kama qalat jama'atun minal mubtadi'ati li annahu laisa qaulun wahidun minal muqallidina aula bil ittiba'i min qauli ghairihi ma'a qauni aqwalihim mutadadatan wa mukhtalifatan. Dan tidak sah bahwa dikatakannya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ilmu, mengetahui dengan jalan taklid sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok orang dari golongan mubtadi'ah. Karena tidak ada satu perkataan dari orang-orang muqallidin yang lebih utama untuk diikuti dari perkataan selainnya, berserta juga keadaan dari perkataan-perkataan mereka yang saling berlawanan. Artinya ya istilahnya kita wajib mengetahui dalil ijmali, paling tidak kita ambil amannya seperti itu ya. Jangan sampai kita hanya taklid buta kayak gitu ya, sebagaimana apa kata ustadz ini, apa kata ulama ini, kita mesti harus tahu dalil ijmalinya itu. Karena kalau misalkan kita
tidak tahu dalil ijmalinya, maka akidah kita tergadai di situ ya. Ya, katakanlah kita ambil yang lebih ekstrim sedikit lah. Tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat lah, katakan seperti itu. Ya, sejauh saya mengajar itu nggak ada clash antara murid saya yang di Madura sama yang ada di Kalimantan, dan mereka lebih fokus lagi di situ, lebih menggali lagi lebih dalam, karena ya bagi mereka waktu saya interview ini, karena kita kalau yang namanya muslim pertama kali mesti harus tahu itu seluk beluk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur-syukur kalau kau istilahnya bisa menerangkan itu secara logika kayak gitu kan. Gitu. Tapi yang kalau kami itu yang keberatan itu ya kalau misalkan dari tafsili itu kalau sudah yang sifatnya itu nas-nas Al-Quran dan hadis itu kami sudah agak kewalahan di situ ya. Kalau untuk kalangan kaum tua di situ ya, orang tua di situ. Tapi kalau dari sisi rasional mereka nggak ada yang menolak di situ, baik itu dalil tafsili, dalil ijmali, dan dalil tafsili. Apa buktinya adanya Allah? Ya adanya makhluk kayak gitu kan, Allah lah yang mengatur semua ini kan. Itu sudah di otak kepala mereka kayak gitu ya. Misalkan Allah itu bako kayak gitu, apa buktinya Allah itu bako ya? Bagaimana mungkin Allah misalkan uh, nanti mengatur mekanisme yang ada di surga dan neraka kalau Allah itu ya sifatnya tidak kekal kayak gitu kan. Tuh. Dan itu nyambung-nyambung aja, tidak ada masalah gitu ya. Tapi ya itu selama audien kita itu bisa menerima kayak gitu ya. Intinya jangan sampai kita memberikan tekanan doktrin di situ yang berlebihan sehingga mereka ya kabur. Adapun Sanusi, beliau mengutarakan dalam kitab Syarhul Kubra dan menisbahkannya kepada jumhur ulama sampai-sampai beliau mengutip suatu hikayat perihal telah ijma'nya ulama atas pendapat tersebut. Dan Sanusi juga mengutarakan dalam kitab Syarhul Kubra, dan beliau juga mengutip dari ibarat Ibnu Arabi, serta beliau memandang bagus terhadap ibarat tersebut ya, ibarah tersebut ya. Mengenai Ibnu Arabi, maka dia sebenarnya adalah Imam Abu Bakar Al-Faqih ya. Imam Abu Bakar Al-Faqih, bukan Muhyiddin Ibnu Arabi sang tokoh sufi ya. Yang kalau misalkan Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi yang mengarang kitab Futuhatul Makkiyah, kemudian Fususul Hikam, kemudian ya terus pengikut-pengikutnya itu nanti sampai yang terkenal di Indonesia itu ada Hakikatul Insan, itu jangan diotak-atik di situ. Jangan dipelajari itu. Karena jujur aja semakin teman-teman belajar di situ, maka gimana ya, kalau menurut saya itu sudah kemusyrikan itu sudah tingkat tinggi, betul. Itu ya. Kita tuh sudah gimana ya? Gimana mungkin antara kholik dengan makhluk bisa menyatu kayak gitu. Wahdatul wujud itu. Dan kalau kata mereka ya coba dianukan, itu bukan wahdatul wujud tapi wahdatul syuhud. Ya, oke, karena martabat-martabat akidah Ibnu Arabi itu ada 4. Yang paling tinggi itu ada Khalaqsoh yang beliau tumpahkan semua di dalam kitab Fususul Hikam ya di situ. Yang mana di situ ya ulama manapun, mulai dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan lain sebagainya di situ, bahkan yang terlibat dalam bidang ilmu tasawuf sendiri pun juga nggak terima dengan pandangannya Ibnu Arabi pada waktu itu, dan ini betul-betul sesat sudah itu. Bayangkan 40 berapa, 70 orang apa 90 orang kodi waktu itu untuk menyidang satu orang seperti Al-Hallaj salah satunya. Itu kan, itu menyidangnya itu bukan kayak kita, oh ini Syiah, oh ini enggak. Kayak gitu, mereka itu dalam berbagai mazhab, berbagai macam aliran ini
ini betul nggak sih kalau dari sininya? Jangan-jangan ada betulnya nih. Coba ditakwil dengan berbagai macam. Nggak selamat akhirnya. Tetap ini sudah usul yang dihantamnya. Itu kesesatan yang dalam usul gitu ya. Dan saya tidak bisa merinci di sini terlebih jauh di sini ya. Itu bisa teman-teman lihat dicek di sidang kalam gitu. Sidang kalam Ustadz Idrus Nur Idrus itu lebih dalam dia perincikan di situ karena dia basic dia background dia memang pernah ikut di Thariqah tasawuf dan juga Asy'ari Maturidi, jadi dia paham betul ya. Terhadap dua ulama ini terkadang dibedakan penyebutannya dengan Abu Bakar Al-Faqih dikatakan dengan Ibnul Arabi, sedangkan Muhyiddin dikatakan dengan Ibnu Arabi ya, tanpa penggunaan alif lam. Tapi kalau yang saya tahu sih Ibnu Arabi ya yang Muhyiddin ini. Abu Bakar Al-Faqih di sini Ibnu Arabi, nggak tahu sih. Wallahu a'lam bishawab. Perkataan musonif penyusunan dengan akan tetapi diriwayatkan bahwa Sanusi mencabut pendapatnya yang demikian itu dan beliau berkata dengan kecukupan taklid ya, merupakan satu istidrok yakni menghilangkan kesamaran atau pernyataan sebelumnya bahwa Sanusi berpegang teguh dengan pendapat tidak cukupnya taklid tersebut. Artinya dia merevisi kalau yang sebelumnya dia bilang nggak cukup itu taklid, itu kan kita mesti harus tahu dalil ijmalinya. Tapi direvisi lagi ya nggak ada masalah mau bertaklid, kecukupan taklid gitu ya. Adanya riwayat sebagaimana yang dikatakan musonif itu dikuatkan oleh perkataan sebagian muhakkikin sebagaimana di mana Sanusi menjelaskan dalam sebagian kitab-kitabnya perihal cukupnya taklid itu, dan beliau membantah atas orang yang berkata dengan tiada cukupnya taklid. Dalam pembicaraan Al-Yusi disebutkan bahwa masalah Sanusi mencabut pendapatnya itu atau tidak terdapat dua kemungkinan. Yang demikian itu karena Sanusi menasabkan tidak cukupnya taklid itu dalam kitab Syarhul Kubra dan Surah kepada jumhur ulama, dan beliau pun menasabkan kecukupan taklid itu dalam kitab Syarhul Muqaddimah juga jumhur ulama. Al-Yusi menambahkan bahwa kemungkinan yang dimaksud oleh Sanusi dengan jumhur ulama pada yang pertama adalah jumhur ulama mutakalimin, sedangkan yang kedua adalah jumhur ulama selain mutakalimin. Ya. Jadi kalau jumhur ulama ini artinya jumhur ulama ahli kalam, gitu kan, bukan jumhur ulama mayoritas ini. Nah tapi kalau yang kedua ini jumhur ulama di luar mutakalimin itu coba dia ya kayak misalkan di Imam Syafi'i itu ada kol kodim dan kol jadidnya seperti itu, dia merevisi pandangan-pandangan beliau seperti itu. Sama kayak Umar bin Khattab juga ada kesalahan-kesalahan dia dalam berfatwa yang mana dia cabut pandangannya kemudian dia revisi karena ya dia yang pertama dia tidak ketemu dalil tidak ketemu hadisnya, begitu dia sudah ketemu hadisnya dan itu bertentangan dengan pandangannya maka dia revisi seperti itu. Perkataan musonif dengan akan tetapi kami tidak pernah melihat di dalam kitab-kitabnya Sanusi kecuali perkataan dengan tidak cukupnya taklid adalah tidak berarti menghapus riwayat yang terdahulu yang telah dikuatkan oleh sebagian munaqiqin. Karena maksudnya adalah bahwa musonif tidak melihat perkataan Sanusi dengan kecukupan taklid di dalam kitab-kitabnya yang sempat beliau telaah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Sanusi menyatakan pendapatnya tersebut di dalam kitab-kitab yang tidak sempat ditelaah oleh beliau. Jadi ya istilahnya tidak adanya kecukupan taklid yang sudah disebutkan oleh musonif ini bukan berarti artinya ya ada kitab-kitab yang lain yang mungkin musonif ini yang sudah ditelaah oleh Imam Sanusi
Tapi kalau di luar daripada kitab-kitab yang tidak sempat ditelaah oleh beliau, ya itu wallahu alam bisawab ya. Jadi kalau di dalam intinya, kalau misalkan di dalam berakidah itu apa cukup kita taklid buta kayak gitu ya, apa kata Ustadz ya, kalau bisa, kalau saya jangan. Intinya saya sudah mengukur dari berbagai kalangan ya, terutama di Kalimantan yang orang-orang betul-betul awam itu ya, tidak ada masalah dan tidak ada penolakan sama sekali, cash dalam pikiran mereka enggak itu. Dan condong mereka justru lebih menerima kayak gitu. Bahkan ya kalau misalkan kita apa ya, predel lagi dengan dalil tafsili, selama itu masih rasional lah istilahnya, belum ini masalah nas juga mereka ini itu ya. Dan intinya ilmu kalam itu juga tidak melulu mutlak haram untuk kita pelajari itu ya, selama filsafat itu tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh. Kalau misalnya masih lingkup Al-Quran dan hadis kayak gitu ya kan, tidak menyimpang daripada Al-Quran dan hadis, bagi saya tidak ada masalah kayak gitu. Tapi ya memang ada yang apa ya, tokifiyah, yang mana dia memang wajib itu adanya di Al-Quran dan hadis berdasarkan nas yang ada di situ, atau ya misalnya bisa dari jalur yang bukan tauqifiyah di situ, yaitu juga masih panjang juga pembahasannya itu ya. Wallahu alam bisawab ya. Karena jujur aja kalau mendalami kitab-kitab itu ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid itu betul-betul jauh lebih susah sih. Makanya saya juga heran ya, kenapa banyak ustadz-ustadz yang ada di TV jauh lebih terkenal daripada kita tuh, kalau dilihat dari sisi keilmuan kok ya begini aja kayak gitu kan. Kok cuman begini aja kayak gitu. Kok cuman modalnya ya tidak laku, atau modal tobat dari ya zulumat ke ilan nur sudah jadi ustadz dan sebagainya, dan jauh lebih terkenal, menjadi kerujukan juga mungkin ya. Allahu a'lam bishawab gitu ya. Kalau kita jujur aja, kalau yang namanya menjadi ustadz ya kayak saya yang jangkrik inilah, itu mesti harus belajar. Kalau kita tauhid itu kitab Kifayatul Awam, kemudian kitab apalagi yang paling dasar itu Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, kemudian Husun Hamidiyah itu. Belum lagi kitab-kitab fikih yang lain, belum lagi kitab-kitab nahwu dan lain sebagainya. Wah, berkecamuk itu. Wallahu alam. Dan itu ya bukan kita berarti kita lebih hebat, enggak. Itu bentuk pertanggungjawaban kita supaya orang yang mendengarkan itu enggak sesat. Itu ya betul-betul yakin nih dia kan. Dan saya sodorkan kitab apa segala macam, dan upayakan diskusi bagi mereka kalau misalkan ada kekeliruan ataupun ada pemahaman-pemahaman lain di luar dari apa yang sudah saya sampaikan, dan kita bisa diskusikan itu, kita bisa perdebatkan seperti itu terus sih kalau saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada saran, kritikan, apabila ada kekeliruan dan apa yang saya ucapkan kayak gitu kan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, kemudian juga tidak menyinggung hati teman-teman, itu saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada saran, masukan, kritikan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.